Jadi selamat malam. Malam hari ini sudah ada Bapak Julius dari Timor Leste yang sudah hadir di sebelah kanan saya. Boleh Anda lihat. Malam ini saya ingin menanyakan, biasanya di desa, di kota, dimanapun ada yang namanya dukun. Nah, pertanyaan saya begini Pak Julius. Dukun itu dia bisa mengetahui contohnya penyakit orang ini terbuat dari apa, siapa yang membuat itu, caranya seperti apa? Boleh Bapak jawab? Maksud Bapak itu dukun yang bisa istilahnya menaksir bahwa ini penyakit dibuat oleh ilmu hitam atau dibuat orang. Ya, seperti itu. Kalau seperti itu, ini khusus untuk pribadi saya. Nama saya yang Julius ini. Saya tidak percaya dukun yang pakai ramalan atau tafsiran. Tapi kalau dukun yang memberi orang obat seperti tabib, artinya dia memberi obat-obatan akar-akaran untuk menyehatkan penyakit itu, saya bisa yakin. Dari mana Bapak bisa yakin? Nah, saya meyakini itu barang bukan karena cerita, tapi saya melihat kenyataan yang ada. Contoh, di daerah saya, orang putus, potong tangannya sampai mau putus, tulangnya sampai mau putus. Itu bukan pakai ilmu cut, tidak ada. Dia pakai itu. Akar-akar daun-daun itu dia tempel dan itu memang mantap jadi tersambung. Luka pun jadi sembuh. Malah ilmu dokter pun kalah. Kalau betadine kalah. Jarum jahit aja kalah. Itu kenyataan. Entah itu dalam ilmu hitam, tapi itu ilmu yang diwariskan oleh asli-asli kita, nenek moyang kita dulu. Tapi kalau dukun yang seperti dia datang, Anda panas, oh kamu itu disantet orang, lalu dia atraksi, sengaja sapu ini keluar jarum, itu omong kosong. Hanya trik dia aja. Ya, itu yang tadi Bapak katakan kan, kalau di tempat Bapak lah, artinya kan di Timor Leste sana kan, ketika ada orang memotong tangannya langsung bisa diobatkan secara tradisional, itu memang mungkin kita meyakinkan. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak begini, contohnya seperti Bapak sebut tadi kan sakit, oh dia tahu dari ini yang melakukan ini karena ini. Ini dari mana? Artinya dari memang pemikiran dia atau memang dia mendapat penglihatan? Itu penipuan aja. Itu penipuan. Nah, penipuannya secara seperti apa itu Pak? Saya bisa tahu bahwa itu penipuan. Jadi penipuan itu, seorang dukun itu dia pintar. Dia pintar membaca situasi dan dia itu pintar, tapi saya katakan dia kadang-kadang bodoh juga, karena dia kadang-kadang salah menempatkan diri pada orang yang pintar, orang yang intelek. Kadang-kadang dia menempatkan diri pada orang yang bodoh, di situ orang mengatakan dia pintar. Tapi kalau dia menempatkan diri pada saat itu dia bertemu dengan orang yang pintar, berarti dukun itu yang bodoh. Jadi orang bisa membodohkan dia karena begini, contoh, orang ini kebanyakan di daerah saya, orang ini sakit demam. Dia datang, wah ini orang sudah santet lewat air liurmu, bekas kakimu, bulu rambutmu, ada saja segalanya itu. Tapi santet itu memang ada Pak, di mana-mana saya lihat ada. Nah, ini yang kalau itu santet itu hanya cerita mitos sebenarnya. Karena sebenarnya ilmu santet itu tidak ada. Kalau ada satu ilmu hitam yang tersebar di Timor Leste, tapi ilmu itu dia bukan menyatakan santet seperti Jawa, tusuk jarum di sini, dia keluarnya di sana. Keluarnya di sana. Itu artinya tusuk jarum di sini, dia sakit di sana. Itu sebenarnya dunia sekarang tidak ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Secara logika, kalau seandainya itu ada, dunia ini sudah hancur, Pak. Jadi kenapa saya menanyakan hal dukun ini gini Pak? Jadi kan saya dari Sumatera. Sering saya pengen rasanya untuk jalan-jalan ke Timor Leste, perbatasan Indonesia, ya kan. Nah, cuman banyak teman-teman menyampaikan, oh awas di sana banyak seperti ini. Nah, maka dengan itulah saya mau menanyakan Bapak, kebetulan memang Bapak asli putra dari sana. Apakah memang yang mereka bicarakan itu memang terbukti dan ada, atau memang artinya mitos, memang hanya suges mereka ya, supaya artinya kita rasa takut atau bagaimana? Nah, ini yang saya mau tahu. Kalau Bapak menyatakan suges, tapi kadang-kadang begini Pak, ada kebetulan penyakitnya memang tepat pada obatnya, itu sembuh. Ya betul. Nah, yang satu lagi artinya memang tidak terbukti. Nah, ini yang kita pertanyakan begini, artinya semua yang dukun yang kita ceritakan, orang menceritakan kepada saya, jadi artinya itu semua bohong menurut Bapak? Bohong.
Jadi bohong. Kalau dukun itu kebanyakan bohong. Jadi dia punya ilmu khusus bagaimana bisa menipu pasien itu. Kalau Anda sendiri dukun? Tidak, Oh, saya pikir Anda sendiri dukun. saya tidak dukun. Tapi Bapak mengerti artinya perjalanan seorang dukun itu seperti Saya apa? mengerti. Dalam arti kata di dalam video ini Hmm. boleh Anda dengar dan boleh Anda lihat, berarti dukun itu sebenarnya hanya imajinasi yang dia berpikir bahwa mengatakan ini ada, ternyata tidak. Oke, jadi dukun itu sudah menjadi mendarah daging dulu, di mana nenek moyang khususnya di bagian timur daerah saya itu masih punya wawasan yang sempit tentang hal-hal kimia, hal-hal ini saya. Jadi di situ dukun itu bertindak dan dipercaya, sehingga dia dipercaya. Itu ceritanya itu turun temurun, makanya muncullah dukun-dukun baru yang sebenarnya dia tidak mengerti sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini. Dulu di mana orang-orang timur itu tidak mengetahui magnet itu yang bagaimana, karena dulu radio atau tape aja tidak ada. Nah, seperti magnet-magnet itu kan berada di tempat itu, seperti mobil-mobil tidak ada. Nah, sekarang di situ dukun yang pengalaman ke kota atau apa ini, dia pernah mengetahui barang itu, dia menggunakan barang-barang itu bisa Menjadi alat praktek. menjadi alat bahwa dia itu bisa dukun. Karena contoh begini, dia membuat satu meja terbentuk papan tipis atau triplex. Dia duduk begini, ini tidak kelihatan, tangannya begini. Di saat itu magnetnya dia taruh di bawah, peneti itu dia taruh di atas triplex, baru dia omong, kamu itu disantet orang. Kalau misalnya saya sebut begitu, peneti ini bergerak, berarti betul disantet orang. Atau kamu itu harus mati disantet orang karena sakit kamu itu parah. Kalau peneti itu bergerak, berarti kau harus mati. Di situ dia lihat, mana yang dia lihat si pasien itu tidak berduit, dia sengaja sebut itu dan peneti tidak bergerak. Oh, berarti sakit biasa. Tapi kau itu berduit supaya dia dapat teman, dapat bayaran mahal, padahal kau sakit biasa aja. Dia sengaja sebut ini kau harus mati, ini bahaya ini. Terus begitu dia sebut, dia gesek magnet itu di bawah, peneti di atas bergerak. Ikut ya. Di situ orang bodoh berpengertian, kok bisa ya peneti bisa bergerak ya, berarti orang ini punya ilmu khusus. Jadi saya kesimpulan semua yang kita tanyakan, yang Bapak jelaskan itu artinya teman-teman di luar, sahabat dimanapun Anda berada, artinya dukun itu hanyalah bahasa demi bahasa, dan ternyata memang itu tidak ada, hanya artinya omong kosong belaka. Maka dengan itu, jikalau kita mempunyai kepercayaan agama utamanya, kita harus percaya dan berdoa kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang menentukan Anda mati dan hidup adalah Tuhan sendiri. Maka dengan itu, dengan video ini, saya harap Anda akan mengerti yang namanya dukun ataupun doa. Tapi yang saya harapkan, doa lebih bisa menyelesaikan dalam segala hal masalah yang Anda hadapi. Salam, terima kasih. Tutup.